Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Al-Nur, SMA Al-Nur, dan SMK Motivasi Insani yang saya hormati. Berjumpa kembali bersama saya dalam kegiatan tutorial penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran online di Gedung 1 Yayasan Al-Nur Cibinong. Pagi hari ini saya masih berada di rumah dan ingin tetap memaksimalkan waktu dan potensi yang ada agar tetap produktif. Ada satu pertanyaan kepada saya, apakah postingan Classroom di tahun lalu masih bisa kita gunakan di tahun ini? Sedangkan saya menggunakan akun yang berbeda. Kebetulan di SMP Al-Nur kita menggunakan akun berbasis belajar ID dari Kemendikbud. Artinya Classroom-nya pun menggunakan Classroom yang baru. Maka saya jawab, bisa. Bagaimana caranya? Maka kita buka terlebih dahulu Classroom kita. Kebetulan tahun lalu saya menggunakan akun bernama denny.sikembar@gmail.com. Lalu di sini akan muncul kelas yang tahun lalu. Kebetulan sudah beberapa kelas dihapus oleh wali kelas atau guru yang lama, tapi saya menyisakan beberapa kelas untuk tetap saya gunakan karena masih bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian ya. Saya ambil contoh misalkan kelas 9 ya. Tahun lalu saya ngajar kelas 9. Kita ke tugas kelas, lalu ke topik PAI misalnya. Pertemuan pertama waktu itu saya mengisi dengan perkenalan, profil, dan juga materi yang akan dibahas di pelajaran PAI kelas 9. Nah ini kita buka, lihat judulnya sudah ada ya. Berikutnya kita tutup, bukan di close ya, diturunin saja, minimize. Kita buka kembali Google dengan akun yang baru, Classroom yang baru berbasis guru SMP Belajar ID. Kita buka Classroom-nya dan akan muncul kelas yang tahun ini kita ajar. Kebetulan ada beberapa kelas di sini ya. Ini kelas yang lama dengan akun yang lama, ini kelas yang baru dengan akun yang baru. Agar tidak mengganggu postingan, saya akan contohkan di kelas latihan. Nah ini saya terbiasa menggunakan kelas latihan untuk mengeksplor, berlatih ya. Kita mencoret-coret lah istilah kata di sini, karena tidak akan mengganggu postingan yang lain ya. Berikutnya kita masuk ke tugas kelas. Lalu kita lihat di sini ya, masih kelas yang sama. Kita buat materi, sesuaikan ya. Karena yang ingin kita copy ulang adalah materi. Kita copy judul materinya. Kita masuk Classroom yang baru, kita copy paste dengan Ctrl V. Lalu deskripsi atau isi materi yang ingin kita copy juga kita ambil, kita blok sampai batas yang ingin kita copy. Di sana Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Kita sesuaikan postingan, karena ini kelas 91 misalnya, saya ganti 91. Perhatikan kembali bagian mana yang mau ditambahkan atau mau dihilangkan. Jika sudah tidak ada perubahan lagi, maka Bapak Ibu bisa langsung posting atau menjadwalkan postingan ini akan muncul pada hari dan jam kapan. Kita biasakan juga membuat topik, karena ini kelas bersama untuk di SMP Al-Nur ya. Saya ambil topik PAI. Lalu kita jadwalkan, pilih tanggalnya, dan tentukan jamnya. Demikian. Nah, langsung muncul di sini dan akan muncul nanti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan saat kita membuat postingan terjadwal tadi. Demikianlah Bapak Ibu bagaimana cara kita menggunakan atau memposting ulang Google Classroom kita yang lama di kelas yang baru. Jika memang masih dengan level yang sama,
di kelas atau tingkat yang sama dan mata pelajaran yang sama dengan materi yang sama juga. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali di materi tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua ini pertanyaan yang masuk lagi kepada saya, apakah Google Form, baik itu angket ataupun soal online berbasis Google Form, masih bisa kita gunakan di tahun ini yang sudah kita buat di tahun yang lalu? Maka sekali lagi saya jawab, jawabannya adalah bisa dan sangat bisa. Karena Google Form itu selama masih ada di drive kita dan kita hanya membutuhkan linknya saja. Oke Bapak Ibu, berikut bagaimana menggunakan Google Form yang lama agar dapat dipakai di soal atau tugas kita di tahun ini di saat kita menggunakan Google Classroom yang baru. Yang pertama kita akan buka dahulu ke di sini kan ada angket ya, kuesioner PAI. Maka kita cari sumbernya yaitu di Google Form. Kita buka Google Formulir. Lalu di akun yang baru juga kita masuk ke Google Formulir. Nah, di akun belajar ini belum ada ya kuesioner yang kita butuhkan. Nah, ini yang sudah terkoneksi atau sudah muncul. Sedangkan yang kita butuhkan tidak ada di sini, adanya di akun yang lama. Bagaimana caranya? Maka kita kembali ke akun yang lama. Kita cari form yang ingin kita gunakan. Saya ambil contoh misalnya ulangan harian kelas 9. Dan ini juga bukan soal yang sebenarnya. Ini soal latihan saja saat saya ingin membuat Google Form. Kita bisa edit-edit terlebih dahulu, sesuaikan dengan tahun ini. Contoh misalnya di sana ada tahunnya, kita ganti tahunnya. Ada kelas ya, mau menambah pertanyaan atau mengurangi dan sebagainya. Itu silahkan bisa ditambahkan. Saya edit dikit di sini, ada tahun, saya ganti tahun 2021. Lalu tahun ini saya ngajarnya di kelas 91, saya ganti ya. 91, 92, 93, 94, misalnya seperti itu ya. Kalau sudah, kita klik kirim, kita klik link, kita pendekkan agar tidak terlalu panjang, lalu kita salin. Kita masuk ke Google akun yang baru, Classroom yang baru. Nah, di sini misalnya saya edit soal ini. Edit, lalu postingannya kita tambahkan link. Kita paste di sini. Tambahkan link, jadwalkan kembali. Jika sudah selesai, maka soal sudah masuk ke postingan Google Form kita yang baru. Tetapi di sini perlu diketahui bahwa jika siswa menjawab atau mengisi Google Form yang tadi sudah kita gunakan, maka jawabannya akan masuk ke akun kita yang lama. Nah, jadi Bapak Ibu saat nanti ingin mencari hasil pekerjaan siswa yang sudah mengisinya, maka kita harus beralih ke akun yang lama ya. Yang tadi akunnya Denny Sekembar kalau saya misalnya, maka kita ke sana dahulu ya. Tidak akan muncul di akun yang baru. Maka pertanyaan berikutnya, apakah bisa Google Form itu dimunculkan di akun yang baru? Maka saya jawab lagi, bisa ya. Bapak Ibu silakan klik di titik 3 di menu, lalu tambahkan kolaborator. Dan di sini tambahkan akun yang ingin kita sandingkan. Contohnya akun belajar kita ya, guru SMP. Kita klik. Di sana ada haknya sebagai editor, artinya bisa menambahkan, bisa mengurangi, bisa juga menghapus ya yang sudah dibuat. Klik kirim.
Kita buka akun belajar kita cek di sini. Nah, muncul ulangan harian 1 kelas 9. Artinya Google Form ini sudah bisa kita gunakan di akun yang baru. Tinggal kita klik kirim, linknya kita ambil, ya, kita salin, dan kita sisipkan atau kita tambahkan ke postingan yang ingin kita masukkan. Kita edit lagi, kita hapus yang lama, tambahkan link, dan kita isi linknya di sana, tambahkan. Maka jika nanti siswa mengisi Google Form ini, maka rekapnya pun akan masuk di akun yang baru atau akun belajar ID. Demikian Bapak Ibu, tambahan melanjutkan postingan yang lama ke baru. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika penjelasannya kurang berkenan karena terlalu singkat. Jika ingin mempraktekkan, silakan bisa diputar ulang kembali video tutorial ini. Dan jika ada pertanyaan kembali, silakan boleh disampaikan via WA kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.